Menyelesaikan sebuah ibadah, tetapi kami hadir di tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu, menikmati jemahan-Mu, dan kami persembahkan seluruh hidup kami sebagai ibadah yang kudus, ibadah yang memuliakan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami, sehingga di hadirat-Mu benar-benar kami fokus dengan Tuhan. Kami memberi hidup kami sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami dengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat kami. Tuhan tolong agar kami mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu. Biar setiap kata kalimat dalam pimpinan Tuhan. Memberitakan firman Allah dari awal ke akhirnya. Yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semua? Dahsyat. Ada yang baik, tapi baiknya belum sungguh-sungguh. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa ya. Sekalipun kita datang dengan berbagai masalah, persoalan,
tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kuasanya besar, kasihnya besar. Karena itu jangan melihat keadaan, melihat masalah kita yang besar, tapi kita mau melihat, mau fokus kepada Tuhan kita yang besar. Dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Ratu dan juga Susi yang sebenarnya punya bagian dan memberi kesempatan untuk saya berbagi berkat firman Tuhan malam ini. Saya percaya saya tidak lebih baik, lebih hebat dari Bapak Ibu. Kita semua sedang belajar firman Allah. Kita percaya bahwa setiap kita diberi talenta, diberi karunia oleh Tuhan, sehingga kita bisa menopang, mendukung, menguatkan satu dengan lain untuk kita tidak menjadi orang yang lemah. Sekalipun namanya manusia, kita gampang rapuh, lemah, tapi secara iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati kita semua. Dan mari kita buka Alkitab kita dan kita melihat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat 27. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya tidak usah perkenalkan nama Yesus. Berapa kali datang? 2 kali ya? Ya, ini ketiga kali kayaknya. Baik, namun mungkin ada yang lupa, saya Pendeta Liksi Heno. Saya dari Rote, saya ada pelayanan di Belo. Ya, puji Tuhan, dan ada istri yang bersama-sama malam ini, Ibu Ansi. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang genap dan Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Semua yang sudah dapat, amin? Ya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 1, 2, 3. Sesudah itu sampailah mereka ke Eli. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkamalah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Diberkatilah kita membaca firman Allah, melakukannya di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ketika saya ditanya, Ibu Ratu, Bapak tema apa? Jadi 2 hari yang lalu saya kirim, saya bilang temanya pahit menjadi manis. Ya, pahit menjadi manis. Sini siapa yang suka pahit? Tidak ada yang suka pahit. Nah, cuka pahit, lalu apa? Kopi pahit, ya. Apa? Daun pepaya pahit. Paria Pahit. Saya juga suka. Paria, suka bunga pepaya, daun pepaya, saya paling suka itu. Tapi ada yang suka manis? Ya, hampir semua suka manis ya. Tapi kalau orang gula biasanya rem-rem ya, manis-manis. Baik. Tapi ini bukan soal manis, soal makan minumnya, tetapi soal kehidupan. Ada yang suka hidupnya pahit terus? tidak suka. Tidak suka. Ya, suka
makanan pahit tapi tidak suka mengalami hidup yang penuh kepahitan, ya. Ada yang mau hatinya mengalami kepahitan terus? Tidak, ya. Ya, yang kita mau adalah bahwa sekalipun mungkin makanan kita suka pahit, saya juga suka makanan pahit, tapi pada dasarnya kita tidak suka hidup kita itu mengalami kepahitan. Ya. Sekalipun dalam realita hidup kita banyak kepahitan kita alami, ya, betul kan? Dalam rumah tangga, suami kadang-kadang jadi penyebabnya, istri kadang-kadang jadi penyebabnya, anak-anak kadang jadi penyebabnya, di tempat kerja kita dan lain sebagainya. Sehingga ya sepertinya hidup kita tidak terlepas dari yang namanya kepahitan. Ya, kita terus mengalami kepahitan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa setiap orang ya pasti pernah mengalami masa-masa ya pahit di dalam kehidupannya. Dan dalam masa seperti itu, ya banyak kita mengalami keadaan di mana kita tidak tahu mau berbuat apa, ya. Kita tidak tahu mau berbuat apa, ya. Pahit karena kegagalan di dalam pekerjaan kita. Pahit karena merasa kehilangan orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, barang yang kita sayangi atau yang kita sukai tiba-tiba hilang, ya, dan rasanya itu bagian dari kepahitan. Lalu pahit karena dikhianati. Ada orang yang kita baik dengan dia, tapi sebaliknya dia justru mengkhianati kita. Ya, itu betul-betul kepahitan yang kita alami. Lalu pahit karena mungkin doa belum dijawab. Tuhan, saya kok seperti tidak rasa hidup ini baik-baik saja. Karena saya sudah bergumul cukup lama, saya sudah berdoa cukup lama, mungkin tentang sakit, tentang persoalan, tentang pergumulan, kok saya belum mengalami jawaban doa itu. Dan sepertinya hidup ini mengalami yang namanya kepahitan. Pahit karena masalah keluarga, masalah suami yang tidak berubah, tidak bertobat, yang suka mencaci maki, suka menghina, suka membuat keonaran, atau istri atau anak-anak yang nakal, yang memberontak dari orang tua dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kepahitan yang terjadi di dalam keluarga kita. Kita ya mengalami yang namanya kepahitan, Nah, kasih Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, baru saja kita baca bacaan ini bahwa bangsa Israel, kita tahu bahwa baru saja mereka mengalami mujizat terbesar dalam sejarah, saudara, yaitu mereka melewati yang namanya Laut Tebrau. Laut Tuhan bukakan, saudara, ya, dan mereka bisa berjalan. Tuhan jadikan laut itu darat dan mereka bisa berjalan, saudara. Dan tiba-tiba ketika mereka melewati laut itu, begitu ada tentara Mesir yang datang menyerang mereka, maka Tuhan mengembalikan laut itu, dan laut itu akhirnya memusnahkan tentara-tentara Mesir, sementara orang Israel itu aman, mereka selamat. Ya, itu mujizat. Itu panasnya minta ampun. Ya, panasnya minta ampun, tidak ada kehidupan di sana. Ya, sudah begitu lagi tidak dapat air. Lalu kita baca lagi bahwa pada akhirnya di hari yang ketiga mereka dapat air. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Tapi di ayat yang ke-23 mengatakan, sampailah mereka ke Mara. Waktu mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air. Bayangkan, saudara, sudah 3 hari di padang gurun tidak dapat air. Waktu mereka sampai di tempat yang namanya Mara, ternyata mereka memang dapat air, tapi air itu pahit dan mereka tidak bisa minum dari air itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita ada dalam posisi dalam keadaan seperti bangsa Israel, wah, kita juga pasti kecewanya minta ampun. Ya, betul-betul mana lagi tempat itu namanya Mara, tempat pahit, saudara. Ya, artinya pahit. Ya, jadi benar-benar
terbawa dalam keadaan suasana di mana kepahitan sedang menguasai bangsa Israel, sedang menguasai mereka. Nah, kasih Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa ya ternyata dalam perjalanan kehidupan kita tidak selamanya ya kita berjalan mulus. Ada banyak hal yang harus kita alami. Ya, seperti bangsa Israel, mereka baru saja menyaksikan kuasa Tuhan membela laut Teberau dan mereka berjalan. Ya, seringkali demikian yang kita alami. Hari Minggu kita merasakan hari itu penuh dengan sukacita. Hari Senin kita mulai lagi dengan mengeluh. Mulai lagi dengan mengeluh, tidak ada uang, tidak ada beras, ada masalah ini, masalah itu. Kembali nanti hari ibadah seperti begini, wah kita bersukacita lagi, bersukaria lagi. Tapi kita tidak tahu, kembali dari sini ada masalah, ada tantangan. Jadi sukacitanya tadi di persekutuan doa mulai hilang lagi. Jadi yang kita alami adalah kepahitan. Nah, sekarang yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi mari kita perhatikan bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu tidak pernah salah. Amin. Apa yang Tuhan buat itu tidak pernah salah. Ya, seandainya Tuhan bawa bangsa Israel ini ada dalam keadaan yang mulus-mulus, yang baik-baik saja, ya, bisa saja mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan dan tidak pernah mereka memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Tapi mari kita lihat di sini bahwa Tuhan kadang membawa kita ke Marah, tempat yang pahit, untuk menguji iman kita, saudara. Ya. Tuhan tidak hanya membawa kita ada di tempat persekutuan doa seperti ini, tapi terkadang Tuhan bawa kita ada dalam situasi atau keadaan di mana hidup kita terasa pahit, banyak ancaman, banyak tantangan, banyak olokan kita alami, banyak sindiran di sana, banyak cacian, banyak makian yang kita alami. Sehingga kadang-kadang kita bilang, waduh, lebih baik saya mati daripada hidup. Jadi ya itu yang terjadi, saudara. Tuhan sering mengizinkan sesuatu terjadi, ya, seperti tempatnya Marah, saudara. Sebenarnya untuk membawa kita itu ada dalam kelas yang namanya kelas ujian. Anak sekolah saja ibu guru ada. Itu tidak hanya bilang lalu sekolah begitu, yang penting belajar. Tapi ada saat di mana yang namanya ujian. Harus ada ujian. Harus ada ujian supaya menguji anak-anak itu yang dari yang mereka terima pelajaran itu, apakah mereka selama ini mengerti atau tidak, mereka paham atau tidak, mereka sudah bisa atau belum. Ya, tujuan ujian itu demikian. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab tidak juga terlepas dari ujian. Seperti Abraham, dia disebut sebagai bapak segala orang percaya, tapi apakah hidupnya mulus-mulus aman-aman? Tidak. Abraham mengalami ujian yang luar biasa. Ya, Tuhan suruh tinggalkan Ur Kasdim, pergi ke tempat di mana dia tidak tahu. Dan dalam perjalanan itu bukan mulus-mulus, begitu banyak tantangan, sampai-sampai dia tidak mengakui istrinya itu sebagai istrinya. Ya, tantangan dia alami. Abraham diproses Tuhan. Ya. Lalu Yusuf lagi, Yusuf juga mengalami ujian. Tidak langsung jadi penguasa di Mesir, tapi dia mengalami yang namanya saudara-saudaranya sendiri harus membuang dia, menjual dia. Sudah sampai di daerah Mesir, di rumah Potifar, dia lagi dicemarkan di situ. Lalu pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tidak mulus. Tapi pada akhirnya dia bilang selalu saudara-saudaranya, waktu saudara-saudaranya sudah tahu dia, mereka dalam ketakutan, saudara-saudaranya Yusuf bilang apa? Kamu mereka-reka yang tidak baik kepadaku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik untuk menjamin hidupmu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, tidak mulus tokoh-tokoh Alkitab ini. Ayub lagi, dia disebut sebagai orang yang saleh, tapi tidak mulus. Ya. Ujian datang, persoalan datang, sampai istrinya suruh kutuki Tuhan Allahnya.
Tapi Ayub bilang apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Itu kata-kata Ayub. Ayub mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mau baik buruk keadaannya tetap mengucap syukur. Itu bagian dari ujian Tuhan. Ya. Lalu Daud juga mengalami ujian luar biasa. Ya. Bayangkan dia sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel, tapi tidak langsung duduk di takhta, betul ya? Mengalami banyak ujian sampai Saul mau membunuh berulang kali, mau bunuh dia. Ujian demi ujian, bahkan dia juga dibawa ke padang gurun. Tapi di padang gurun itulah dia berkata, "Kulayangkan pandangku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan." Wah, luar biasa. Ya, Yesus sendiri diuji, saudara. Kalau Bapak baca di dalam kisah Matius pasal yang keempat, waktu Yesus baru saja dibaptis, lalu akhirnya dibawa ke padang gurun, lalu dia diuji di situ. Jadi ujian itu pasti saja ada, kepahitan itu pasti saja ada. Tapi mari kita tidak melihat ujian itu sebagai masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Tapi mari kita menyadari benar bahwa itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk membawa kita ada di dalam kelas ujian untuk kita naik level, untuk kita naik tingkat, saudara. Ya. Firman Allah berkata di dalam Yakobus pasal yang kedua 1 ayat 32 sampai 4 mengatakan, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan." Jadi mari, jangan melihat kepahitan itu sebagai duka di dalam kehidupan kita. Jangan melihat kepahitan itu sebagai hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Daud sendiri berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Memang ya dalam kenyataannya tidak gampang, saudara. Ya, siapa yang terima sih kepahitan dalam hidupnya? Saya kira kita pasti akan menolak itu. Tapi kita tidak terima itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk mengucap syukur apapun yang Tuhan izinkan. Ya, terjadi dalam kehidupan kita. Doa kita bukan doa tolak kepahitan. Doa kita bukan doa tolak masalah, karena masalah itu pasti selalu ada. Doa kita adalah kita minta kekuatan dari Tuhan. Amen. Doa kita adalah kita minta Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Doa kita adalah kita minta penyertaan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, karena masalah pasti saja ada. Kita mau doa tolak seperti apapun, tetap ada. Betul kan? Iya. Kita bilang, "Pak Pendeta, masalah terlalu banyak. Aduh, mari kau doa tolak mulu ini masalah. Mari kau doa tolak, doa tolak." Kita doa tolak, kita keluar dari pintu, sudah ada masalah. Lalu kita kasih salah pendeta, atau kita kasih salah Tuhan. Tuhan, tadi baru habis doa ini, sudah tolak semua. Kenapa lagi ada masalah? Iya, namanya hidup begitu. Kita tolak pun tetap ada, sehingga doa kita bukan doa tolak. Doa kita adalah doa tetap mengucap syukur dan tetap memohon pertolongan Tuhan. Ya, kadang Tuhan tidak langsung mengubah ya keadaan kita, tapi Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita, saudara. Amin. Amin. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah, seperti kita sakit ya, Tuhan tidak langsung sembuhkan kita, tapi Tuhan lebih dulu sembuhkan hati kita. Hati yang tidak mau berubah, hati yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan sembuhkan dulu hati kita. Wah, ini hati betul-betul sudah untuk Tuhan nih. Nah, mulai kesembuhan terjadi. Kadang-kadang Tuhan belum memberikan jalan keluar saat kita dalam masalah, saat kita tidak ada uang sama sekali. Tapi Tuhan mau hati kita benar-benar untuk Tuhan. Hati kita benar-benar sudah melekat dengan Tuhan. Hati kita benar-benar sudah terkoneksi dengan Tuhan. Kalau sudah terkoneksi baik dengan Tuhan, ya, pasti semuanya akan jadi baik. Amin. Amin. Pasti semuanya akan. Ada seorang pendeta senior, dia kalau konseling orang tidak omong banyak.
Istrinya yang biasa kalau orang jemaah datang lalu bawa masalah, cerita masalah, curhat masalahnya. Pokoknya yang namanya ibu-ibu ya, cerita putar-putar dulu baru sampai pada intinya. Jadi waktunya lama sekali. Nah, sementara suaminya ini, Bapak Gembala ini, to the point saja. Jadi waktu ada orang datang curhat masalah rumah tangganya, apalagi itu seorang ibu, sementara ibu gembala masih urus yang lain, suaminya ini yang tengah nih. Lalu Pak ini hanya bilang begini, ibu kalau sudah baik dengan Tuhan, pasti rumah tangga ibu baik. Kegiatan lain, lalu cerita, lalu istrinya, Pak bilang apa saja sama itu ibu langsung pulang, bukannya cerita-cerita dulu, bukannya ngomong banyak dulu dengan dia. Tidak, saya hanya bilang kalau hubunganmu baik dengan Tuhan, pasti rumah tanggamu baik. Istrinya protes, Pak, hanya begitu. Iya. Nah, tiba-tiba 1-2 hari begitu dapat telepon ke rumah gembala. Lalu ini ibu gembala yang angkat, ibu gembala sepikir, wah ini pasti ini masalah sudah habis-habis, ini sudah beres-beres ini. Sampai sebelumnya disuruh bilang sama suami, ini pasti orang lagi curhat lagi dengan masalah ini, pasti tambah rumit nih. Tapi dia bilang, coba dulu angkat itu HP, teleponnya, coba angkat teleponnya. Dia begitu angkat, lalu suara di sana bilang, ibu, baik, terima kasih ibu, terima kasih. Bapak punya nasihat itu bagus sekali. Ya, ternyata waktu saya kembali lalu bangun hubungan baik dengan Tuhan, suami saya yang tadi kacau-kacau, suami saya yang tadi suka pukul saya, dia sudah baik. Dia sudah punya hubungan baik. Kadang sekali lagi bahwa terkadang Tuhan tidak langsung yang mengubah keadaan kita, ya, yang mengalami kepahitan, mengalami tekanan yang berat itu. Tuhan bisa saja pada waktu bangsa Israel tidak ada air di padang gurun, bisa saja Tuhan buka sumur di situ. Kenapa tidak bisa? Betul ya? Kok laut saja Tuhan bisa belah jadi darat, bangsa Israel jalan, kenapa tidak? Bisa. Kenapa Tuhan harus biarkan sampai 3 hari? Lalu sudah 3 hari lagi dapat air, airnya pahit lagi. Sebenarnya Tuhan bisa saja buat air di situ. Kok Tuhan saja bisa kasih mana dari surga, dari atas mereka tinggal makan, burung puyuh mereka tinggal nikmati, air kenapa tidak Tuhan tidak bisa buat? Tapi itulah cara Tuhan hati kita yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang belum melekat dengan Tuhan, ya, hubungan yang belum intim dengan Tuhan, yang belum dekat dengan Tuhan. Karena firman Allah berkata, Daud sendiri berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Jadi dekat, ya dekat dulu dengan Tuhan. Saya kira kalau Tuhan langsung merubah keadaan kita, itu juga baik. Tapi bisa jadi hati kita ini belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita ini kadang hanya butuh Tuhan saat ada dalam masalah saja. Betul ya? Tapi kalau sudah tidak ada masalah, ya buat apa mau persekutuan doa? Buat apa lagi mau berdoa? Buat apa lagi mau dengar firman? Kadang-kadang kita bilang begitu. Karena apa? Semuanya baik-baik. Tapi itulah cara Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tapi Tuhan lebih dulu mau mengubah hati kita. Ya. Lalu yang kedua, Tuhan mau ingatkan bangsa Israel, jangan mengeluh tapi berseru kepada Tuhan. Ya, kita manusia ini itulah keadaan kita. Baru masalah sedikit itu sudah mengeluh tidak ada uang, kita mengeluh tidak ada beras, kita mengeluh sakit ini, kita mengeluh, ya. Baru tetangga sedikit kita mengeluh tidak bisa tidur, akhirnya tambah banyak penyakit. Coba bayangkan, coba dari kita mengeluh lalu kita merasa tidak ada jalan, pasti kita punya tekanan darah tidak normal, betul ya? Dari tekanan darah tidak normal, pasti tidurnya kita tidak nyenyak. Dari tidurnya kita tidak nyenyak, pasti tambah sakit. Pertama sakit kepala dulu. Mulai sakit kepala, lalu akhirnya kan tidak ada nafsu makan. Lalu apa yang terjadi? Lambung bermasalah. Dari lambung bermasalah, kait kepada yang lain. Pengaruh kepada yang lain. Penyakit macam apa, apalagi sudah usia lanjut ya.
Sakit banyak-banyak, mulai dari hanya mengeluh, hanya karena mengeluh saja. Dari hanya mengeluh saja. Jadi mari saudara kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Musa saat bangsa Israel mengalami di mana tidak ada air, lalu mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Kita lihat ayat yang ke-24 dan 25. Lalu bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sama-sama kita baca ayat yang ke-25. 1 dan 3. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Cukup di situ dulu. Kasih Tuhan yang saya kasih, kita lihat di sini. Ya, bangsa Israel bersungut-sungut, tetapi Musa melakukan sesuatu yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berseru kepada Tuhan. Saudara, kita lihat di sini. Pahit itu akan menjadi manis. Yang pertama tadi, kalau kita menyadari bahwa itu adalah cara Tuhan membawa kita untuk naik level, mengubah hati kita untuk kita naik level. Lalu yang kedua, pada waktu kita mengalami kepahitan, kita tidak mengeluh, tapi kita berseru kepada Tuhan. Waktu kita mengalami kepahitan, dari tekanan begitu banyak datang, baik dari keluarga, dari teman-teman di tempat kerja kita, tetangga kita, dan juga dalam keadaan yang lain, kita mengalami kepahitan. Mari saudara, bangsa Israel mereka bersungut-sungut, tetapi Musa melakukan sesuatu yang berbeda. Itu dia berseru kepada Tuhan. Sekali lagi, keluhan tidak pernah menyelesaikan masalah. Amin. Sekali lagi, keluhan tidak menyelesaikan masalah. Apakah kita mengeluh lalu dapat di penjara keluar? Tidak. Coba kalau Bapak Ibu tidak ada uang. Aduh, kenapa tidak ada uang? Kenapa tidak? Nah, mengeluh terus. Sampai kita berteriak-teriak, lalu duit turun dari surga. Berarti tidak, tambah masalah. Tambah masalah. Orang sakiti kita, lalu akhirnya kita mengeluh terus. Itu orang yang ini. Nah, rasanya kalau mau pergi lalu untuk dia begitu, karena kita merasa tersakiti dan lain sebagainya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, tambah masalah. Kalau Bapak Ibu lihat ya, kadang masalah yang kecil, karena tidak bisa menguasai diri, hanya mengeluh, akhirnya jadinya masalah besar. Ya, pembunuhan terjadi di mana-mana. Kemarin itu kasus di Sikumana, itu anak sekolah, anak SMP, kan hanya bapaknya itu sita HP-nya, tapi dia tidak terima itu sampai gantung diri. Makanya anak sekolah ini gantung diri yang gara-gara karena bapaknya sita HP. Ada orang hanya karena masalah sedikit saja dalam rumah tangga, suami langsung bunuh istrinya, mama bisa langsung bunuh anak yang dia lahirkan. Hanya masalah sekufu hitam, masalah kecil. Tidak berserah, tidak berseru kepada Tuhan, tapi mengeluh, bersungut-sungut. Akhirnya dari mengeluh dan bersungut-sungut itu menambah masalah. Kenapa? Semakin terjadi kepanikan, semakin terjadi keadaan yang mencekam kita. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu kita tenang, kita mau minta petunjuk Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, pasti saudara, Tuhan akan memberi jalan keluar. Amin. Amin. Karena itu mari kita belajar dari Musa. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, dia tidak memilih ikut-ikut dengan mereka, lalu mengata-ngatai Tuhan. Tuhan, kenapa juga Tuhan buat begini? Lalu Amin. ketika bangsa Israel mengalami masalah atau kepahitan itu, mereka bersungut-sungut. Akhirnya dari mereka bersungut-sungut itu, yang mereka lihat adalah masalah tambah masalah. Sudah dapat air, tapi airnya pahit, tambah masalah. Tapi Musa, ketika dia berseru kepada Tuhan, dia melihat mujizat.
Dan Tuhan, kita lihat di situ, memberikan petunjuk yang luar biasa. Tuhan memberi petunjuk, saudara. Firman Allah berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan yang ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, kami di Belo lagi plester gereja. Jadi plester lalu ada baru saja selesai acian di bagian dalam. Jadi terus terang waktu kita mau kerja ini, itu memang orang lagi sumbang semen 20 sak ya, 20 sak itu sudah di hampir 2 bulan yang lalu. Jadi ada di gereja, Tuhan, ini kapan pekerjaan ini, takut semen rusak. Lalu ya Tuhan, kapan kita dapat berkat supaya bisa pekerjaan ini berlanjut. Jadi pas juga dengan Tuhan, tolong kemarin minggu yang lalu ada toko dari Roto datang, dia tukar, jadi pas dengan ada urusan keluarga, jadi dia bekerja. Dengan puji Tuhan. Sekarang dia sudah kerja, tapi untuk tidak mungkin biar keluarga itu kita harus bayar. Ya ini kemana ini kerja ini, uang tidak ada sama sekali. Ini betul-betul tidak ada uang. Kita jemaah langsung, ini Bapak ini kerja. Dia kerja sih, pekerjaan Tuhan kerja sih. Daripada juga ini semen rusak, kerja pasti Tuhan tolong. Dia sudah kerja beberapa hari, mulai dari Selasa sampai hari Minggu. Bapak Ibu tahu, hari Minggu itu ada tamu yang pergi gereja dengan kita, yang mereka gereja dengan kita. Lalu besoknya dia hubungi saya dari Ibu Gembala. Dia bilang, datang dulu di rumah. Saya dengan Ibu Gembala pergi. Ya, kita pergi lalu cerita-cerita dengan dia, berdoa dengan dia. Waktu kita jalan, dia kasih uang, saudara. Memang tidak ada amplop, jadi dia langsung sorong juga uang. Saya lihat kok tebal sekali. Pulang begini, Ibu Gembala itu ternyata 5 atau tukang lain pelanjut kerja. Kasih dia, aduh terima kasih ini sebanyak ini. Saya ngomong baik. Jadi kemarin dia pirote. Jadi kasih Tuhan yang saya kasihi. Kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya pergumulan, kebutuhan kita terlalu banyak. Tapi mari kita belajar dari Musa. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak melihat masalah itu. Lalu dia bersungguh-sungguh, tapi dia berseru kepada Tuhan. Amin. Dia berdoa kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, kata firman Allah. Ya. Ayat ini mungkin Bapak Ibu harus hafal ayat ini. Yeremia 33 ayat 3. Gampang saja, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apa yang kita tidak tahu? Yang dari Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, Tuhan memiliki cara untuk mengubah kepahitan itu menjadi manis, atau pahit itu menjadi manis. Kita lihat di sini di ayat yang ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara yang saya kasih, secara logika kayu tidak mungkin mengubah air yang pahit menjadi manis secara logika, ya. Dan coba Bapak Ibu, ini airnya pahit, ini beta buang, coba. Tidak mungkin, secara logika tidak ada. Dalam ilmu fisika itu apa? Tidak mungkin itu kayu itu buang ke dalam air yang pahit langsung jadi manis. Tetapi itulah cara Tuhan. Amin. Itulah cara Tuhan. Artinya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai kayu, Tuhan bisa pakai apa saja, saudara. Ya. Kayu itu menjadi lambang kuasa Tuhan. Ya. Bahkan banyak penafsir berkat. Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, bahwa
Tuhan sanggup mengubah segala keadaan. Tuhan sanggup membuat mujizat. Amin. Tuhan masih mau menolong kita sampai hari ini. Ya, karena itu mari kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Air yang pahit menjadi manis. Air mata yang kita alami dalam kehidupan kita dan kita merasa itu adalah duka kita, Tuhan akan gantikan menjadi sukacita. Tuhan juga bisa menggantikan kegagalan menjadi kesaksian. Orang, terkadang kita melihat orang soal tentang masa lalu, itu orang hidupnya memang dari dulu begitu-begitu sih. Tapi belum tentu masa sekarang dan masa yang akan datang. Ketika kita datang kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apalagi kita semua ini kan mantan-mantan orang berdosa, betul tidak? Kita ini orang-orang jahat semua. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan rubah kita, itu adalah kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang saya kasih, percayalah bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Amin. Dan cara Tuhan itu ajaib, cara Tuhan itu luar biasa. Ya. Mungkin bagi kita ini tidak masuk akal. Orang sudah begini masa Tuhan bisa rubah? Itu bagi kita, tapi bagi Tuhan yang jahat sekalipun Tuhan bisa rubah. Banyak pendeta-pendeta yang dulu nakal-nakal, jahat-jahat, masuk-masuk Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Nah, saudara yang saya kasih, ingat baik-baik bahwa tidak selamanya kita ada di marah. Amin. Ingat baik-baik, tidak selamanya kita ada di marah. Dan marah itu bukan ending dari hidup kita, bukan akhir dari hidup kita. Amin. Perjalanan kita, mungkin saat ini kita mengalami tekanan dan kita berkata, Tuhan, ya saya kok mengalami seperti ini terus. Saya kok dalam keadaan ini seperti ini terus. Ingat, kalau kita setia dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, hari ini kita rasakan yang namanya marah, pahit rasanya. Tapi Tuhan akan bawa kita ke satu tempat yang namanya Elim. Amin. Tuhan akan bawa kita ke Elim, tempat yang diberkati Tuhan. Kita lihat di sini, di ayat yang ke-27. Sesudah itu, sesudah dari mana? Sesudah dari marah, sesudah dari tempat yang dimana air yang pahit itu, saudara, ya, maka Tuhan membawa mereka ke mana? Ke Elim. Di Elim terjadi apa di sana? Di Elim ternyata di sana ada 12 apa? Mata air dan 70 pohon kurma. Luar biasa. Tempat yang diberkati. Di padang gurun Sir, di mana mereka tidak temukan air, sudah temukan air lagi pahit. Ya. Dan jangan sampai kita tinggalkan Tuhan kalau saat ini kita ada di marah. Amin. Karena sebenarnya Tuhan belum berhenti dengan kita. Amin. Tuhan belum berhenti dengan kita. Tuhan sedang membawa kita ke tahap selanjutnya. Dan bisa jadi tahap selanjutnya itu adalah Elim. Amin. Tahap selanjutnya itu adalah tahap Tuhan gantikan kutuk menjadi berkat. Amin. Tuhan gantikan kesusahan menjadi sukacita. Tuhan gantikan air mata kita menjadi mata air. Tuhan gantikan kelemahan kita dan kekuatan. Tuhan gantikan sakit penyakit kita dan pemulihan yang menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Amen. Karena itu jangan berhenti di marah. Tidak selamanya kita ada di titik terendah. Ada saat di mana Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan angkat kita. Saudara, dulu saya pikiran juga kalau mau menikah. Pikir ini kita pendeta. Ya kalau pendeta di gereja lain sudah ada gaji. Iya wah, pendeta di karismatik ini dapat apa? Ya, mau makan minum seperti apa? Urus diri sendiri saya susah. Apalagi urus istri, urus anak. Tapi sudah saya ikut saja apa maunya Tuhan. Ya. Tuhan bawa pelayanan dulu jalan kaki, sepeda pun tidak miliki, tapi Tuhan bawa dari 0 sampai akhirnya Tuhan berkati sedikit demi sedikit. Dan sampai hari ini saya tetap meyakini bahwa Tuhan belum berhenti dengan saya. Amin. Tuhan belum berhenti.
Tuhan belum berhenti. Dan itu bukan soal berkat jasmani, tetapi juga soal berkat rohani. Amin. Tuhan belum berhenti. Kalau hari ini yang kita butuhkan berkat jasmani, tapi kalau Tuhan membawa kita kelimpahan berkat rohani, bersyukur. Amin. Marah itu hanya tempat persinggahan. Bilang kiri kanan, marah itu hanya tempat persinggahan. Pahit itu hanya jadi tempat persinggahan. Amin. Amin dong. Pahit itu hanya jadi tempat persinggahan. Masalah persoalan pergumulan kita alami itu hanya keadaan yang dimana Tuhan izinkan singgah di hidup kita. Karena Tuhan sudah bilang, aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 ya. Karena itu kasih Tuhan yang saya kasihi, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mari kita terus berserah kepada Tuhan. Yang luar biasa lagi di sini adalah bahwa Tuhan justru menjadi Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan bangsa Israel. Ya, dikatakan ikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan menjadi Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Waktu kita apa? Sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Allah. Karena itu saudara, jadilah orang yang taat. Amin. Jangan jadi orang yang menjadi manis, yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan selalu ingat bahwa setiap marah itu pasti akan ada elim. Amin. Di setiap marah pasti akan ada elim. Di setiap masalah kepahitan kita pasti akan ada kemenangan, akan ada keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan, maju di dalam Tuhan, setia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Sekali lagi ingat baik-baik, marah itu bukan 12 mata air, 70 pohon korma, tempat kelimpahan, tempat berkat, tempat kemenangan, tempat kesuksesan. Karena itu mari ikuti apa maunya Tuhan, ikuti alurnya Tuhan. Amin. Kau bukakan jalan di lautan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kalau Tuhan bisa buka jalan di lautan, Tuhan bisa sediakan air di padang gurun. Percaya, apapun masalah, apapun persoalan pergumulan, kan ada saatnya di mana kita akan mengalami yang namanya manis. Amin.
serahkan kepada Tuhan. Dia Tuhan ada di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat tangan, ini saya Tuhan. Ini menjadi kepahitan dalam hidup saya. Percaya dengan iman bahwa Tuhan mampu mengubahnya menjadi manis untuk mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat pesan firman Tuhan yang kuat bagi kami malam hari ini. Kami menyadari sebagai manusia, terkadang kala kami ada di dalam keadaan seolah-olah itu marah bagi kami. Keadaan itu sangat pahit bagi kami. Namun kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak kekurangan cara untuk menolong kami, membawa kami keluar dari setiap kepahitan hidup yang kami alami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hebat di dalam hidup kami, Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh situasi dan keadaan apapun. Kami memiliki Tuhan yang tidak kekurangan cara untuk menolong kami dan memberi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, jika Tuhan dapati dalam keadaan pahit yang kami alami, dalam masa-masa sukar sulit yang kami alami, hidup kami dipenuhi dengan pengeluhan, hidup kami dipenuhi dengan keputusasaan, keraguan-raguan. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini menguatkan iman kepercayaan kami ya Tuhan, bahwa kami masih memiliki Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih punya Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberi jalan keluar bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mau melihat Tuhan di setiap pergumulan kami. Kami mau melihat Tuhan di tengah-tengah masalah kami. Kami melihat Tuhan ada di tengah pergumulan kami. Kami mau membuka mata iman kami. Kami mau melihat Tuhan di tengah kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk setia berdoa, mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Dengan demikian kami percaya di balik setiap pergumulan kami, di balik mara, kepahitan yang kami alami, kami akan menuju elim yang Tuhan telah sediakan. Kami menuju kelimpahan yang Tuhan sediakan. Kami menuju pemulihan yang Tuhan sediakan. Kami menuju kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan. Kami menuju masa depan yang penuh harapan yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kembalikan hikmat urapan baru bagi hamba yang telah menyampaikannya. Biarlah Tuhan terus dimuliakan, diagungkan melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Kami percaya semua kami yang ada di hadirat-Mu, kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran-Mu, dan kami telah berjumpa dengan jalan keluar. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang hilang harapan diberi pengharapan baru oleh Tuhan. Sebelum Tuhan memulihkan masalah kami, kami percaya Tuhan sudah pulihkan hati kami, sehingga hati kami melekat erat dengan Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya.